Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Jumaati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait konflik dan integrasi. Oke, pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konflik dan integrasi sosial. Pada pertemuan kemarin, saya sudah menjelaskan tentang pemerataan pembangunan. Jadi sekarang saya akan melanjutkan materi terkait konflik dan integrasi sosial. Sebelum melanjutkan ke materi, apa sih tujuan kita untuk mempelajari konflik ini? Jadi tujuan kita untuk mempelajari konflik ini agar bisa mengetahui apa itu konflik, apa faktor-faktor apa saja, dan lain sebagainya. Dan juga apa itu integrasi sosial, entah itu apa dampak integrasi dan lain sebagainya. Selanjutnya pendahuluan. Pasti kalian tidak asing kan dengan kata konflik. Jadi konflik itu adalah suatu masalah dan juga bisa dikatakan suatu perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya untuk tujuan tidak memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menentukan pesaingnya. Selanjutnya, apa itu konflik? Jadi, menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Jadi, konflik di sini terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Dan di sini ada beberapa contoh konflik yang ada di Indonesia. Beberapa faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Jadi setiap manusia adalah mempunyai individu yang unik. Banyak sekali perbedaan yang tidak terlihat dari setiap individu, seperti cara pandang, cara berpikir, dan lain sebagainya. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seorang tidak selalu sejalan dengan sekelompoknya. Dan yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Jadi lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda dapat menjadi sumber konflik sosial. Dalam lingkup yang luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Jadi perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Jadi perbedaan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jadi tiap orang memiliki perasaan dan pemikiran yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, perubahan nilai yang cepat. Jadi perubahan yang terjadi sangat cepat dapat menjadi suatu konflik. Sebagai contohnya, di kawasan pedesaan yang berubah menjadi kawasan industri. Jadi maka akan terjadi berbagai perubahan karena masyarakat di sekitar tidak siap menerima perubahan tersebut. Selanjutnya ada dampak konflik sosial. Jadi di sini ada meningkatkan solidaritas anggota kelompok, di mana perlawanan yang dilakukan untuk meraih kemerdekaan tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Jadi mereka bahu-membahu melawan pemerintah kolonial. Dan dampak positif terjadinya konflik ini dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain tersebut. Yang kedua, ada retaknya hubungan antara individu atau kelompok, di mana konflik yang terjadi antara individu atau kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan, dan keretakan hubungan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen.
Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu, di mana perubahan kepribadian ini dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Jadi kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Yang selanjutnya, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Yang terakhir, terjadinya akomodasi, dominasi, dan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Selanjutnya ada penanganan konflik sosial. Jadi di sini ada beberapa penanganan konflik sosial. Yang pertama, menghindar. Ada beberapa orang merasa tidak ada manfaatnya melakukan konflik ini. Jadi hal itu mungkin disebabkan bahwa dia tidak yakin akan menang. Dia mengorbankan tujuan pribadi atau hubungannya dengan orang lain. Jadi orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua, memaksakan kehendak. Jadi ada individu atau kelompok yang memandang pendapat atau idenya itu paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Dia tahu mereka berusaha menguasai lawan dan memaksa mereka agar mereka menerima penyesalan yang diinginkan. Jadi kepentingan pribadinya dianggap paling penting, sedangkan hubungan orang lain kurang begitu penting kayak gitu. Yang ketiga, menyesuaikan keinginan orang lain. Jadi beberapa individu ingin menerima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi kekerasan. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan yang dengan orang lain. Selanjutnya, tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar ini, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan menerima lawan konflik mengorbankan sebagian tujuan mereka. Yang terakhir, kolaborasi. Jadi kolaborasi ini memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Ia berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenai konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan untuk keduanya. Yang selanjutnya, apa sih integrasi sosial itu? Jadi integrasi sosial merupakan suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Dan unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, syarat-syarat terjadi integrasi sosial. Jadi di sini yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhannya mereka sendiri. Dan yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama-sama mengenai nilai dan norma. Yang terakhir, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Jadi, homogenitas kelompok di sini pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Dan yang kedua, besar kecilnya kelompok. Jadi, jumlah anggota kelompok yang memengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara kedua anggota tersebut. Dan yang ketiga, mobilitas geografis, di mana semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Dan yang terakhir, efektivitas komunikasi. Jadi semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota masyarakat tercapai. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Di sini ada 3. Yang pertama, integrasi normatif, di mana integrasi di sini terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang kedua, integrasi fungsional, di mana integrasi yang di sini terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, integrasi persif. Integrasi ini dilakukan dengan cara paksaan. Biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif.
jika integrasi tidak dilakukan atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi tersebut. Dan yang selanjutnya proses integrasi sosial. Di sini ada 2 proses. Yang pertama asimilasi. Jadi asimilasi ini bertemunya 2 kebudayaan atau lebih yang saling mengaruhi sehingga memunculkan budaya baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan tersebut. Dan yang kedua akulturasi, di mana proses sosial yang terjadi apabila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan kepada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing diserap dan diterima di dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan tersebut atau penerima. Dan yang terakhir ada faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama toleransi terhadap kebudayaan berbeda. Yang kedua kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga sikap positif terhadap kebudayaan lain. Dan yang keempat sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam perkawinan campur. Dan yang terakhir musuh bersama dari luar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan tugas. Jadi setelah kalian mempelajari materi pada tema konflik dan integrasi sosial, maka kalian buatlah esai dengan tema konflik yang ada di Indonesia. Jadi buatlah tulisan menggunakan kertas folio bergaris minimal 1 halaman format penulis. Jadi di situ kumpulkan minggu depan. Nanti kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan, akan tetapi dari kerja keras dalam belajar. Maka kalian harus belajar bersungguh-sungguh agar bisa sukses. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai konflik dan integrasi sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.